Sesuatu yang aneh sedang terjadi di pulau raksasa Elbaf, tempat di mana kekuatan para raksasa bertemu dengan kekacauan yang sedang terjadi. Gunko sendiri, salah satu kesatria suci, tiba-tiba menyerbu kapal awan tempat Nami dan yang lainnya berada. Ini bukan sekedar musuh biasa loh, ia punya dendam tersembunyi. Kekuatan itu bukan main-main. Sementara Jinbe dan kru topi jerami berjuang menghadapi serangannya, Robin dan Chopper mulai menyadari ada sesuatu yang lebih besar sedang mengendalikan anak-anak raksasa. Tapi di balik semuanya itu, rahasia tentang masa lalu yang dilupakan dunia mulai terkuak lagi. Loki Pangeran Elbaf akhirnya menyebutkan satu nama yang dilupakan sejarah, Rock Sebek, seorang bajak laut legendaris yang bahkan pemerintah dunia ingin melenyapkannya dari ingatan siapapun. Lebih gilanya lagi, Loki itu merasa Luffy punya aura yang sama loh. Apakah ini sebuah kebetulan semata atau ada darah Rocks mengalir dalam tubuh Yonko topi jerami? Jika benar, maka pertempuran di Elbaf bukannya cuma soal penyelamatan saja. Ini tentang kebangkitan sesuatu yang jauh lebih besar. Akankah ini tekad yang terhubung dengan orang-orang tersebut? Nah, Rock Sebek memang legendaris, tetapi era ini Luffy akan mainkan peranan lebih vital lagi nakama. Semuanya memang akan terjadi di pulau raksasa Elbaf itu sendiri. Ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Stone and Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi itu nakama, langit Elbaf masih diselimuti ketegangan sekarang ini ketika kelanjutan dari insiden sebelumnya memperlihatkan Gunko itu di sana. Salah satu dari para kesatria suci itu naik ke kapal awan yang dinaiki oleh kolon sendiri. Di atas kapal itu sudah ada Nami, Usopp, Brook dan juga Jinbe. Keheningan seketika pecah saat mereka menyadari sosok misterius itu muncul tiba-tiba. Itu berdiri tepat di hadapan mereka semuanya. Jinbe langsung menyadari ada sesuatu yang ganjil dari wanita itu. Auranya tidak biasa. Ia peringatkan teman-temannya agar tetap waspada sebab ia mencium adanya bahaya yang tersembunyi di sana. Gunko tanpa menganggapi perintah dari Jinbe itu justru memandang Brook dan menyampaikan sesuatu yang membingungkan. Ia tampak kecewa karena pertemuan itu terjadi dalam suasana genting di sini. Seolah-olah sudah mengenal Brook sejak lama ya. Brook sendiri itu jelas kebingungan. Ia tak tahu betul bahwa wanita itu ternyata adalah penggemar beratnya, seorang penikmat karya musiknya yang menyimpan kekaguman secara diam-diam. Namun momen singkat itu tak berlangsung lama sebenarnya. Gunko itu langsung mengeluarkan tanda panah dan mengarahkannya kepada kolon. Jinbe yang cepat tanggap segera bergerak dan menepis serangan itu demi melindungi anak tersebut. Serangan itu menjadi pemicu kekacauan lebih besar lagi. Nami, Usopp, Brook langsung mengambil posisi tempur dan menyerang Gunko tersebut. Nah, gerakan kesatria itu begitu lincah. Ia dengan mudah menghindari serangan mereka dan mulai melancarkan serangan balik. Sementara itu nakama, suasana di sisi lain Elbaf menunjukkan sedikit kelegaan di sana. Api yang sempat membakar sekitar tempat Saul, Robin dan Chopper itu kini telah padam. Chopper merasa bangga dan yakin bahwa Jinbe adalah penyebab padamnya api tersebut. Berkat kekuatan airnya itu ya, Saul mengangguk setuju, menyadari bahwa tanpa Jinbe keadaan bisa jadi lebih buruk lagi. Namun masalah lain belum selesai. Anak-anak raksasa masih terus berjalan tak terkendali. Tali yang digunakan Saul untuk menarik mereka satu persatu memang menghindari cedera, tetapi tidak menghentikan gerakan-gerakan mereka. Robin pun mengusulkan solusi lebih masuk akal, mengalahkan dalang yang mengendalikan anak-anak itu. Ia dan Chopper kemudian memisahkan diri dari Saul untuk menyelidiki lebih jauh. Dalam perjalanannya, Chopper mempertanyakan mengapa Jinbe belum kembali. Robin hanya bisa menduga bahwa Jinbe mungkin tengah bertarung menghadapi salah satu musuh tersebut. Melihat skala kekacauan yang ada sendiri, Robin curiga bahwa musuh di balik semua itu bukanlah orang-orang biasa. Sementara itu, Sommer Gillihan mengamati pertarungan dari kejauhan sih. Memang Gillihan mencibir bahwa Gunko terlalu bersemangat hingga bertindak sendiri tanpa aba-aba. Nah, Sommer tidak terlalu memperdulikan itu. Baginya bermain-main dengan musuh dan melihat mereka jatuh ke dalam keputusan
keputusasaan adalah hiburan tersendiri kan. Ia tak tertarik menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Gilliam mengingatkan bahwa musuh yang dihadapi Gunko saat ini bukanlah sembarangan. Mereka itu adalah kru topi jerami, bahkan termasuk Jinbe yang merupakan mantan Shichibukai terkenal di sana. Adanya Jinbe di barisan musuh, pertarungan itu tidak akan selesai dalam sekejap. Sommer pun makin antusias. Jika Luffy sang Yonko topi jerami ikut turun tangan secara langsung, maka segalanya akan jadi lebih seru lagi. Hingga saat itu Luffy belum juga muncul di tengah kekacauan. Sommer dan Gilliam bertanya-tanya di mana sebenarnya sang kapten mereka itu berada. Padahal berita kekacauan sudah menyebar luas kan. Nah di sini ternyata Luffy itu masih berada di dunia bawah bersama Zoro, Sanji, Loki, Hajrudin dan para raksasa lainnya. Mereka belum menerima kabar sepenuhnya karena informasi tentang insiden di sekolah Walrus masih belum tersebar luas. Di sini ya, Luffy yang sudah kenyang setelah pesta makan besar itu meluncurkan percakapannya dengan Loki. Kali ini ia penasaran dengan sosok bajak laut yang disebut-sebut Loki sebagai idola masa kecilnya. Nama yang akhirnya keluar dari mulut Loki itu adalah Rock Disebex nakama. Luffy tidak mengenal nama tersebut dan Loki itu menjelaskan bahwa hal itu sangat wajar. Pemerintah dunia memang berusaha menghapus jejak dalam sejarah peradaban Rocks itu sendiri karena itu dianggap terlalu berbahaya dan beresiko. Bahkan mantan anak buahnya pun enggan membicarakan masa lalu tersebut loh. Loki melanjutkan bahwa mengatakan Luffy sebenarnya pernah bertemu dengan bekas kru Rock sendiri, Shirohige, Kaido dan juga Big Mom. Luffy betapa terkejutnya mendengarkan nama tersebut. Ia mengingat betul ketiganya, terutama Kaido yang sempat ia kalahkan dalam perang di Onigashima kemarin. Ternyata ya nakama, ketiga orang kuat itu dulu pernah menjadi bagian dari kru Rocks loh. Lebih mencengangkannya lagi, Rocks adalah pemimpin dari mereka. Sungguh tak terbayangkan sekuat apa pria bernama Rock Disebex itu. Menariknya, Loki itu mengungkapkan bahwa Rocks memiliki inisial D di namanya, sama seperti Luffy sendiri dengan identitas Monkey D. Luffy. Meski merasa dari keluarga berbeda, Monkey dan juga Rocks keduanya adalah penyandang D loh. Hingga kini misteri tentang D masih belum terpecahkan. Bahkan Luffy sendiri tidak tahu makna dari inisial tersebut. Loki pun mengaku merasa aura Luffy itu sangat mirip dengan Rocks di masa lalu. Ia pernah merasakan tekanan besar dari Rocks ketika kecil dan kini aura intimidasi Luffy saat marah tak kalah mengerikannya. Namun perbedaannya terletak pada kendali. Rock menyebarkan tekanan intimidatifnya sepanjang waktu, sementara Luffy hanya saat marah. Ini menunjukkan bahwa Luffy punya potensi kekuatan sangatlah besar pula. Bahkan itu selevel dengan Rock Disebex nakama. Loki di sini diam-diam berharap dirinya itu juga berasal dari keluarga D karena aura mereka begitu istimewa dan juga langka nih. Di sini kemirikan aura itu menimbulkan spekulasi lain bahwa mungkin aja keluarga Monkey dan juga Rock sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dari dugaan sebenarnya. Mungkin tak secara langsung loh, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa garis keturunan mereka itu masih berhubungan meski itu berasal dari cabang keluarga D yang berbeda. Sementara itu nakama, di tempat lain pertarungan di kapal awan makin memanas. Gunko menghadapi perlawanan dari kru topi jerami yang tersisa. Kapal tempat mereka bertarung pun rusak parah dan mulai terjatuh. Kolon Jinbe, Nami, Usopp dan Brook segera melompat ke salah satu ranting besar menghindari kehancuran kapal tersebut. Gunko masih bisa terbang dan manipulasi kekuatan tanda panahnya. Ia bahkan meluncurkan teknik baru yang membuat panahnya itu membesar dan sangatlah kuat nih. Melihat itu, para kru topi jerami tak tinggal diam. Jinbe melancarkan karate manusia ikan. Nami memanggil Zeus menyambar petir tersebut. Usopp menembakkan pop green itu dengan efek gelombang kejut dan Brook menggunakan serangan esnya. Serangan mereka beradu di udara sih, menciptakan bentrokan besar yang mengguncang area sekitarnya. Ledakan itu mengejutkan Robin dan Chopper yang sedang mencari dalang dari kekacauan. Juga membuat Saul yang sedang mengikuti anak-anak raksasa itu menoleh di sana. Nah, dari kejauhan ya nakama, Sommer dan Gilliam menyaksikan ledakan tersebut. Sommer tertawa puas, ia tahu pertarungan itu baru aja semakin seru lagi. Bahkan Gaban, seorang petarung kuat dari kelompok bajak laut lain itu, dan juga tangan kiri raja bajak laut di masa lalu itu, merasa pertempuran itu sudah lebih jauh lagi. Ia merasakan Kenbun Shokugeki yang begitu kuat dari arah yang berbeda. Kekacauan itu benar-benar mengesankan. Keadaan makin panas, potensi kehadiran Luffy bisa mengubah segalanya. Pertempuran itu tampak baru saja dimulai nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, pertarungan Elbap makin menggila sekarang ini. Bukan cuma karena kemunculan Gunko yang overpower itu karena terkuak fakta besar tentang masa lalu yang mengguncang dunia.
Luffy kemungkinan punya hubungan darah dengan Rock di Sebek tuh, bajak laut paling berbahaya yang pernah ada. Ini bukan cuma soal kekacauan biasa, tapi soal warisan D yang selama ini disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Di satu sisi, kru topi jerami bertarung mati-matian melawan kekuatan misterius yang mengendalikan anak-anak raksasa. Di sisi itu nakama, identitas Luffy sebagai penyandang nama D makin menunjukkan bahwa ini bukan sekedar Yonko biasa. Ia mungkin mewarisi kehendak terdalam yang pernah dimiliki para bajak laut legendaris di masa lalu loh. Kalau benar keluarga Monkey dan Rocks punya hubungan yang sangatlah dekat, maka dunia sebentar lagi akan menyambut badai yang lebih besar dari perang Marineford dahulu kan. Wow, bukankah itu bakalan menarik nakama? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.